Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Masyarah MPD selaku dosen penguji 1. Perkenalkan, nama saya Widyaningrum dari PIU 3 semester 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual atau Contextual Teaching and Learning terhadap kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun di TKRA Albayan, Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Baiklah, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan, yang mana di pendahuluan ini ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, dan juga tujuan masalah. Di latar belakang masalah, yaitu kemampuan bahasa anak akan semakin baik jika terus-menerus berhubungan dengan bahasa manusia lainnya. Komunikasi dengan orang lain dapat menambahkan kata-kata dan pengetahuan bahasa mereka. Anak membutuhkan banyak kesempatan untuk bicara. Selain memperoleh kosakata dari tata bahasa, anak-anak harus belajar untuk terlibat dalam komunikasi yang efektif dan tepat. Pembelajaran kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak. Strategi ini diharapkan guru mampu mengelola materi pembelajaran berdasarkan tema yang diajarkan di sekolah. Dan pembelajaran ini, guru dapat mengaitkan materi dengan keadaan nyata di lapangan dengan menggunakan ilustrasi, dan proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning terhadap kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun di RA Albayan? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning di RA Albayan? Yang ketiga, bagaimana kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun ketika menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning di RA Albayan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning terhadap kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun di RA Albayan. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning di RA Albayan. Yang ketiga, untuk mengetahui kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun ketika menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning di RA Albayan. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 2 tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini ada kajian teori, penelitian relevan, dan juga hipotesis penelitian. Dalam kerangka teoritis, ada definisi kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau mengelola gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain melalui kata-kata atau bahasa. Jadi, kecerdasan linguistik mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi atau mengembangkan gagasannya. Dalam kecerdasan linguistik ini ada indikatornya. Yang pertama, mampu menyimak, mampu merespon guru, mampu mengingat dan menghafalkan, mampu menceritakan ulang kegiatan, mampu mengucapkan kata secara akurat, mampu mengajari teman sebaya, mampu menulis lebih rapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor inteligensi. Yang ketiga, faktor status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, hubungan keluarga dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Pentingnya kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun, yaitu bahasa sebagai alat sangat penting digunakan oleh manusia dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesamanya, melalui bahwa manusia dapat mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dan pengalaman sehari-hari. Khusus bagi anak-anak, bahasa digunakan sebagai tolak ukur pengembangan. Beberapa hal penting dalam perkembangan bahasa adalah perkembangan persepsi, pengertian, adaptasi,
imitasi, dan ekspresi. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Model pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran dengan konsep belajar mengajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan dunia nyata. Langkah-langkah model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning yaitu membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar tinggi, menggunakan penilaian autentik. Adapun karakteristik dari model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang pertama ada subjek belajar yang berperan aktif dalam menemukan dan menggali sendiri materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik belajar melalui kelompok. Yang ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real. Yang keempat, didasarkan atas pengalaman. Yang kelima, tindakan atau perilaku dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Yang keenam, pengetahuan yang dimiliki setiap peserta didik selalu berkembang sesuai dengan pengalamannya. Yang ketujuh, ada peserta didik bertanggung jawab memonitor atau mengembangkan pembelajaran masing-masing. Yang kedelapan, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan, ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah kepuasan diri. Yang kesepuluh, tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang pertama, menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, siswa belajar dalam kelompok, kerjasama, diskusi, saling menerima, dan memberi. Yang ketiga, berkaitan secara real dengan dunia nyata. Yang keempat, kemampuan berdasarkan pengalaman. Yang kelima, dalam pembelajaran kontekstual, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Yang keenam, pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, dapat diukur melalui beberapa cara. Kekurangan dari model pembelajaran kontekstual menurut Komalasari yaitu jika guru tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, maka pembelajaran akan menjadi monoton. Yang kedua, jika guru tidak memberi dan membimbing perhatian yang ekstra, siswa sulit untuk melakukan kegiatan inquiry dan membangun pengetahuan sendiri. Adapun penelitian relevan yaitu berdasarkan keempat penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keempat jurnal tersebut sama-sama menerapkan pembelajaran kontekstual. Di jurnal pertama, model pembelajaran kontekstual berhasil meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Di jurnal kedua, peneliti menerapkan model pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar sains anak usia 5-6 tahun di TK Bhinneka Tunggal Ika Bangkyang. Di jurnal ketiga, menerapkan strategi pembelajaran kontekstual berhasil meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal konsep bilangan anak kelompok B. Sedangkan di jurnal yang keempat, penelitian melalui model pembelajaran kontekstual mengalami peningkatan pada keterampilan sosial dan kognitif anak. Adapun pengajuan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap kecerdasan linguistik anak usia 5-6 tahun di RA Albayan. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 3, metode penelitian. Di dalam bab 3 ini ada lokasi dan waktu, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Lokasi dan waktu.
Lokasinya diambil di RA Albayan Parbutaran, Kecamatan Boser Maligas, Kabupaten Simalungun. Waktunya semester 2 tahun ajaran 2019-2020, tepatnya di bulan April. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimental design. Lalu, populasi dan sampelnya yaitu populasi anak usia 5 sampai 6 tahun. Sampelnya menggunakan teknik boring atau total sampling. Teknik pengumpulan data pada metode penelitian ini menggunakan teknik tes. Lalu, teknik analis data ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.